episiotomi. Setelah itu kita akan memposisikan pasien ke posisi metode. Boleh dengan bantuan suami ya atau pendamping persalinan saat itu. Setelah itu barulah kita melahirkan kepala bayi ya, melahirkan bahu anterior, bahu posterior, lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan asuhan persalinan normal seperti biasa berikutnya. Jadi ini kendalanya, masalahnya adalah pada bahu saja, lainnya dia nggak masalah. Oke, kita mulai ya. Berarti di sini ibu akan mulai dari, kamu kelihatan nggak? Oh, sebelah sini lagi tuh memang kelihatan. Orang ibunya madep sini. Sok sini sebelah sini. Ya, jangan lupa ya, kamu saat ujian tolong semua perhiasan jam tangan semua dilepas. Kita sudah mengingatkan atribut apapun. Sok sebelah sini nih. Nanti kamu udah kelihatan. Di sini tuh. Tolong. Sana kita ikut aku gering siapa yang gering? Oh ya. Kita mulai ya. Berarti ini kita tolong. Ini sudah kita prediksi ya berarti ya. Ya, boleh satu orang ngegerakin kepalanya di sini. Tinggalin akan Maju dulu. Ya, jadi ibunya dipimpin mengedan ya. Iya. Ya, ibu ngedan bu. Ya, Hakim. Ya, berarti ketika kepala sudah maju ya, dan sudah perineumnya tuh sudah menipis, ya kan? Jadi apa namanya, kepalanya sudah maju, sekali-kali sudah melihat ya perineum menipis banget ya, sehingga kepala ini akan lahir gitu kan. Nah disitulah kita akan mulai untuk melakukan anestesi. Ya, jadi kita siapkan lidokain ya untuk kita lakukan anestesi. Jangan lupa semua tindakan yang kamu kerjakan adalah informasikan ke pasien. Ibu maaf, saya suntikan dulu ya bu obat baalnya. Pasien jadi tahu obat baal ya. Iya benar. Nah tangan kiri kamu ya berada di antara kepala dan juga perineum. Ini perineum ya. Ini kepala bayi. Jadi tangan kamu masuk di sini. Apa fungsinya? Untuk melindungi ya kepala kan? bayi. Karena kan kita akan nanti mengepis ya, membunting, kemudian juga memberikan atau memasukkan jarum. Takut nanti kalau nggak dimasuk kayak gitu takut karena barangkali bergerak kepalanya ya. Jadi ini menahan atau juga mengendalikan ya supaya terlindungi bagian janin, dalam hal ini kepala janin ya, sehingga tangan kita seperti ini. Lalu anestesi arahkan sesuai dengan episiotomi yang akan kita kerjakan. Episiotomi ada berapa teknik? Kiri kanan kita. Ada berapa teknik? Ke pinggir. Tiga. Apa saja? Sebut apa sih namanya? Ada tiga ya. Tiga itu adalah yang pertama teknik medial. Medial itu adalah jam 6 tengah ya, medialis. Jadi kita mengarahkan episiotomi di epis itu ke arah jam 6 di tengah persis, searah atau searah dengan anus ya, di situ jam 6. Namanya episiotomi medialis jam 6 ya. Kemudian episiotomi berikutnya adalah di sini. Apa namanya? Mediolateral jam 5 ya. Jadi antara tengah dan antara pinggir, tengah-tengah di sini ya, antara pinggir dan tengah di sini jam 5 mediolateral ya kan? Nah yang terakhir adalah episiotomi lateralis itu jam 3. Itu kamu kemana? Jam 3 ke sini ya. Jadi Di pinggir ya, lateral. Ya, di pinggir. Episiotomi ini sebetulnya tergantung penggunanya ya. Masing-masing teknik itu punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Apa kelebihan dari teknik medialis yang jam 6? Apa kelebihannya? Ya? Enak ngejahitnya. Jahitnya gampang ya, karena ketika di epis, ketika di gunting itu kan lurus ya. Jadi gampang. Sesuai dengan anatominya, menjahitnya gampang. Apalagi kelebihan yang jam 6 medialis.
Penyembuhan cepat. Ya, penyembuhannya lebih cepat karena memang tadi kita memotongnya atau memberikan lukanya itu sesuai dengan anatominya, ya kan? Apalagi kekurangannya apa? Bisa robek ke anus. Ya, jadi kekurangannya adalah dia sangat mudah terjadi pelebaran luka sampai ke anus. Kalau ternyata habis diepis, kalau kita stemanya nggak kuat, sobeknya sampai ke bawah. Sobek sampai ke bawah ya nanti dirujuk ya. Nah itu jadi itu kekurangannya. Nah berikutnya adalah mediolaterales jam 5. Apa nih kelebihannya mediolaterales? Tidak melebar tuh Bu lukanya. Ya mungkin tidak seperti yang jam 6 ya medialis. Jadi kalaupun melebar bisa jadi melebar, tapi kan tidak ke anus. Kan yang masalah tuh kalau ke anus beresiko kan. Nah kalau ini bisa aja melebar. Jadi yang tadinya cuma segini ya, tapi ternyata ya tambah panjang. Tapi kan nggak ke anus kan. Nah apa namanya keamanannya di situ. Kalau mau ke anus ya mungkin nggak masalah ya. Oke, kemudian apa lagi? Apalagi yang mediolaterales? Lebih mudah juga ya, sama ya. Sering kan kalian lihat juga ada yang di sini ya, kalau epis tuh ada juga yang lurus anus. Mediolateral juga menjahitnya lumayan mudah ya. Tapi berbeda halnya kalau yang lateralis jam 3. Kalau jam 3 tuh ibu juga sampai sekarang belum pernah lihat ya yang epis jam 3. Jadi memang tidak terlalu populer. Karena ada sih cuman tidak populer. Kenapa? Karena dari segi posisi juga mungkin tidak nyaman ya, barangkali menimbulkan rasa sakit dibandingkan dengan posisi yang lain. Kenapa? Karena dia kan melawan ya, kan anatominya kan begini ya kalau otot tuh, tapi di sini kita ngejahitnya begini sehingga sakit mungkin pada saat ibunya mobilisasi misalkan duduk kan ya. Sakit nggak kan gitu Sakit. duduk, posisi jahitannya begini nggak begini gitu. Jadi biasanya rasa sakitnya juga mungkin ya ininya ya efektivitasnya ya, jadi lebih tampak atau lebih sering digunakan itu adalah yang medialis atau yang mediolaterales. Oke, 3 itu ya. Baik, ibu mulai ya. Sekarang ibu mau epis dulu. Bu, saya suntik bawah dulu ya bu ya. Jadi ini kita buka one hand ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ambil yang mediolaterales aja ya, kayak gini ya tangannya. Kemudian masukkan seperti biasa ya ke daerah yang akan kita epis ya. Setelah itu jangan lupa kita aspirasi dulu. Pastikan bahwa tidak ada darah yang masuk. Kalau ada darah berarti ganti lokasi ya. Kita geser, kita ambil lokasi lain gitu ya. Karena darah kalau lidokain masuk ke pembuluh darah, apa yang terjadi? Ya bisa terjadi kejang pasiennya, bahkan bisa terjadi kematian. Jadi nggak boleh lidokain masuk ke pembuluh darah. Pastikan, sekali lagi pastikan ketika aspirasi, jangan lupa aspirasi, kamu tidak menemukan darah masuk ke dalam spek kamu ya. Jadi aman nih, nggak ada ya. Lalu kita lakukan insersi ya, kita lakukan memberikan obatnya sambil ditarik, sambil didorong obatnya ya. Sambil ditarik, sambil dimasukkan obatnya. Oke, nggak perlu semua ya. Oke, sudah cukup. Sisanya bisa buat tapping nggak apa-apa. Ya, jadi sambil ditarik, sambil juga dimasukkan obatnya, didorong. Oke ya, sudah ya. Kita langsung siap untuk melakukan epis. Ibunya suruh ngeden ya. Ya, ibu sok bu ngeden bu. Ya, oke. Ya, ketika bayi kepala bayi sudah membuka bagian perineum ya, perineum sudah sangat tipis, barulah kita siap-siap mau melakukan episiotomi mediolaterales tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, dilebarin ya jarum lahirnya ya. Oke, jangan lupa dikasih tahu ibunya. Ya, jadi setiap tindakan yang kita kerjakan beritahu dengan menggunakan bahasa yang boleh dimengerti oleh ibu. Kan kalau episiotomi ibunya mungkin nggak ngerti kalau bukan orang nakes ya. Jadi kita kasih tahu bahwa jarum lahirnya kita lebarkan ya. Oh, digunting ibunya kaget ya bu, digunting ya bu, apa ya digunting ya. Oke bu, dilebarkan ya jarum lahirnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sudah ya, boleh kita dep ya, karena biasanya ada pendarahan, bocor darahnya ya. Oke yuk, ayo bu ngeden bu, pintar. Ayo ngeden. Ini lahir ya. Oke, kepala sudah lahir ya.
Ini biasanya tidak terjadi putaran paksi luar, kemudian kepala bayi menempel erat pada perineum, maka langsung posisikan ibu ke posisi macrobed. Macrobed. Tadi ibu kakinya ke atasin. jadi langsung diangkat. Lalu kita bidan kaki kanan di depan atau kaki yang lebih kuat lah. Ini rambut semua. Ya. Jadi boleh kaki kanan, boleh kaki kiri. Kamu kuatnya mana? Kalau kidal biasanya kiri depan, tapi kalau tidak kidal biasanya kanan depan. Ya, jadi karena ibu kuatnya kanan, berarti kaki kanan ibu di depan. Ibu akan melakukan gerakan kuda. Ya, jadi maju sedikit ininya. Kenapa? Karena menarik. Menahan. Kalau kita tidak kuat menariknya, nggak lahir. Karena ini berat loh, besar. Ya, kamu kan pernah menolong bayi kan? Pada saat baru lahir lumayan ya nariknya. Nah, apalagi distosia bahu. Kalau kamu nggak menarik dengan kuat, ya nggak lahir. Makanya ini harus kuat kaki yang ke depan ya. Baik kaki, tangan simpan aja. Ya. Tangan kita, dua tangan kanan di atas, kiri di bawah ya. Sama persis ketika kamu posisi di parietal pada saat menolong APN. Tapi posisi kepalanya tidak di parietal karena kepala tidak mengalami putaran paksi luar. Jadi tetap seperti ini, nggak apa-apa. Nah, ya, gini, ini posisi ibu sudah macrobed. Kemudian kaki bidan ke depan, salah satunya ya. Kemudian kita menarik, ya, menarik bagian kepala ini ke arah anus ibu. Kitanya ke sini. Nah, gitu. Ya, jadi kepalanya ditarik ke arah bawah. Ini untuk melahirkan bahu anterior, bahu ini, bahu depan. Ya. Jadi tarik ke arah bawah. Tarik. Nah, sehingga lahirlah bahu depan. Kemudian tarik ke atas, lahirlah bahu belakang. Sangga habli minas ya, seperti itu. Kira-kira ada gambaran? Gampang ya? Gampang. Wah, tenaganya ekstra. Kita ulang ya. Kita ulang. Ya, jadi